والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, barakallahu fikum, terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan umum dan khusus yang telah diselesaikan. Sekarang kita masuki bab yang baru. Bab al-mujmal wal mubayyan. Bab seputar al-mujmal yang global, wal mubayyan yang dirinci atau dijelaskan. Paham ya? Jadi mujmal itu global, kemudian mubayyan itu yang sudah dirinci. Jadi kalau ada lafaz global itu apakah butuh rincian atau tidak gitu loh. Paham ya? Seperti dalam Al-Qur'an kan perintah salat global semua, ya enggak? Nah, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Salat apa itu loh? Salat jenazah atau salat lima waktu atau salat gerhana atau salat minta hujan? Masuk semua kan aslinya global. Nah, barakallahu fiikum. Terus rinciannya ada di dalam as-sunnah misalkan. Tegakkanlah salat global. Bagaimana gerak-geriknya? Mulai dari mana diawali? Itu kan dalam as-sunnah semuanya. Mahfum maksudnya? Itu pembahasan yang akan kita bahas nanti. Jadi terkadang ada di dalam Al-Qur'an dalil yang masih global, namun rinciannya ada di dalam as-sunnah. Oleh karena itu sangat keliru kelompok-kelompok yang mereka mengatakan kami Qur'aniyun. Kami ini pengikut Al-Qur'an saja. Enggak butuh as-sunnah katanya. Al-Qur'an cukup. Keliru enggak? Keliru, karena dalam Al-Qur'an sendiri ada perintah untuk mengikuti apa? As-sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma atakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian ambillah. Sunnah bukan itu? Sunnah. Dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Di dalam Al-Qur'an aja merintahkan untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, ya enggak? Kok malah katanya Al-Qur'an saja cukup. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku kata Rasulullah. Menunjukkan bahasanya apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Enggak cukup kalau cuma Al-Qur'an saja. Nah, karena mereka terbantah dari apa? Ritual mereka. Ritual haji di mana didapatkan? Dalam as-sunnah. Ritual zakat di mana didapatkan? Dalam as-sunnah. Ritual puasa di mana didapatkan? Dalam as-sunnah juga. Semuanya hampir dikatakan rinciannya ada di dalam as-sunnah. Tapi kalau mereka mengatakan cukup Al-Qur'an saja, enggak cukup. Al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya as-sunnah. Diberi Al-Qur'an dan as-sunnah. Mahfum insyaallah ya? Nah, jadi enggak cukup kalau Al-Qur'an saja, as-sunnah saja juga tidak cukup, tapi dua-duanya harus terpenuhi. Harus terpenuhi dan harus barakallahu fikum dipegang. Karena dua-duanya itu inti keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah pun juga pernah suatu ketika termasuk bentuk atau wasiatnya Rasulullah mengatakan, "Inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati." Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya niscaya kalian tidak sesat selama-lamanya setelah aku meninggal nanti, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Nah, seperti itu, dua-duanya harus. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mujmal wal mubayyan huma syai'ani mutadaddan. Mujmal dan mubayyan itu dua-duanya ada dua perkara yang saling bertentangan. Maksudnya berlawanan. Mujmal itu global, mubayyan itu yang terperinci. Berlawanan enggak? Berlawanan. Fal mubayyan ma laysa bimujmal, ya kan? Maka mubayyan, sebuah dalil yang mubayyan yang sudah dirinci, itu adalah sesuatu yang bukan global. Wal mujmal ma laysa bimubayyan, dibalik aja. Sedangkan yang global itu yang bukan yang dirinci. Udah itu aja. Paham ya? Apa sih global? Global itu sesuatu yang belum dirinci. Apa sih yang namanya perincian-perincian itu yang bukan global itu aja. Jawabnya gitu aja kata beliau itu, jawabannya itu tadi. Mahfum insyaallah. Fa idza kana lafdzul la yu'lam al-murad minhu fa huwa mujmal. Apabila sebuah lafaz tidak diketahui apa yang diinginkan darinya, maka itu mujmal. Lafaznya masih mujmal. Kalau enggak diketahui apa yang diinginkan dengan lafaz tersebut. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalkan, itu kan dalilnya untuk siam, untuk puasa. Puasa apa? Kan itu maksudnya, harus tahu kan itu puasa apa maksudnya yang diwajibkan, itu puasa Ramadan. Tahu ya? Kadang butuh penafsiran untuk merinci itu ada juga. Untuk menjelaskan.
Seperti itu barakallahu fikum. Wa lihadza qala, oleh karena ini Al-Imam Al-Amriti mengatakan, maka muhtajan ila bayani fa mujmalun wa dhabitul bayani. Nah, selama masih dibutuhkan penjelasan, maka itu global. Nah, mafhum salah ya? Wa dhabitul bayani, dan juga nah barakallahu fikum masih menetapkan apa? Bayan penjelasan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya itu masih global, butuh penjelasan gitu loh. Mafhum salah? Naam. Wa dhabitul mujmal, dhabitnya mujmal itu, ketentuan mujmal itu bagaimana? Kullu lafdhin yahtaju ila bayan. Setiap lafaz yang butuh penjelasan lagi berarti global. Paham ya? Naam. Ustaz, Anda mau ke sana. Global enggak itu? Global ke sana mana gitu loh. Kesananya mana? Butuh penjelasan lagi. Ke sana belanja misalkan. Nah, baru jelas. Berarti kalau global itu sesuatu yang intinya masih butuh penjelasan lagi. Afan Ustaz, ana izin. Izin kemana? Izin kan masih global. Paham ya? Izin belanja atau izin pergi atau izin kemana, izin pulang, itu kan masih butuh rincian, namanya global namanya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita ambil satu contoh atau kita ambil sini. Famasalan, sebagai contoh, qaulu ta'ala wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Tahu enggak awal mulanya bagaimana tata cara salatnya? Gerak-geriknya ada dibahas dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Hadza mujmal, ini masih global. Li'anna Allah Ta'ala lam yubayyin fi hadil ayah. Dikarenakan Allah Ta'ala belum menjelaskan di ayat ini kaifiyata iqamatiha, bagaimana tata cara menegakkan salat. Ya enggak? Mulai diawali dengan takbiratul ihram hingga ditutup dengan salam, itu dijelaskan di mana? Dalam As-Sunnah. Kita lihat. Lakin bayyanahu al-Qur'an fi mawdi'in akhar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, atau Al-Qur'an menjelaskan di tempat yang lain. Wa kadzalika sunnah fi mawadhin ukhra, demikian pula sunnah juga menjelaskan di tempat-tempat yang lain. Maksudnya jelaskan, nah barakallahu fikum, penjelasan rincian itu di dalam as-sunnah. Mohon salah ya. Oleh karena itu orang-orang sebagian MTA dulu, majelis tafsir Al-Qur'an, pernah dengar ya? Nah barakallahu fikum, itu pernah heboh karena barakallahu fikum menghalalkan anjing. Anjing di dalam Al-Qur'an ada enggak pengharaman anjing? Enggak ada. Paham ya? Yang ada cuman innama harrama rabbukum innama harrama rabbukum al-maitata wa lahmal khinzir, al-maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya saja Rabb kalian mengharamkan kepada kalian barakallahu fikum bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih selain dan disembelih tanpa menyebut nama Allah. Anjing enggak ada, berarti halal. Akhirnya banyak orang yang membuat barakallahu fikum sengsu. Sengsu tongseng asu. Asu itu anjing maksudnya. Bahasa Jawanya gitu. Nah, barakallahu, ada juga yang jualan sate guguk gitu katanya. Sate guguk itu sate anjing itu. Nah, ada yang singkat lebih halus lagi. Jual B1 B2. B1 itu barakallahu fikum anjing, B2 itu babi. Paham ya? Babi yang B-nya 2. Disingkat seperti itu. Ya Allah musta'an. Yang jelas, kalau cuma Al-Qur'an saja enggak cukup. Datang terkadang pengharaman, dilarang makan daging anjing misalkan, dilarang makan daging kucing misalkan. Itu kan dalam as-sunnah banyak yang sifatnya umum tapi dikiaskan, seperti setiap hewan yang memangsa dengan taringnya, atau setiap hewan yang bertaring yang dia memangsa atau yang semisalnya, maka dia haram untuk dimakan itu. Berarti kan ada dalil yang mencakup bertaring juga, anjing, kucing, apa maksudnya? Sehingga perlu as-sunnah. Naam. Kita lihat sini. Wa kadzalika qaulu ta'ala wa atuz zakah. Demikian pula firman Allah Ta'ala, dan tunaikanlah zakat, mujmal. Masih mujmal ini kan masih global. Fala nadri mal ladzi yu'ta. Kita enggak tahu apa yang harus ditunaikan, apa yang harus kita tunaikan zakatnya apa. Wa man ladzi fihi zakah, apa yang ada zakatnya apa saja. Wa ila man tusraf, dan kemana arahnya zakat ini diserahkan. Masih global enggak? Tunaikanlah zakat. Iya, zakat apa? Apa yang harus dizakati? Kemana arahnya zakat ini? Masih butuh penjelasan kan? Itu berarti global namanya. Namanya global, bahasa Arabnya mujmal. Paham ya? Nah, kalau bahasa lawannya mufassal atau mubayyan, yang sudah terinci. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, adapun faedahnya kenapa? Nah, barakallahu fiikum, istilahnya hikmah tujuan penyebutan global, kemudian butuh penjelasan apa hikmahnya, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.